Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Maulana dan saya sendiri akan menjadi moderator di presentasi pada hari ini. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rayhan Sujanti dari absen 24. Saya Salma Nabila, Munasir 33. Perkenalkan, nama saya Nesya Najwa Latifah, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Laura Amelia Putri, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Dinesha Putri, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Aurelia Dewi dari nomor absen 5. Kami di sini akan mempresentasikan create the dominant doberliner yang merupakan pendukung hukum kimia. John Morford Doberliner lahir pada 13 Desember 1980, tepatnya di Jerman. Kemudian meninggal pada 24 Maret tahun 1949. Dia adalah seorang ahli kimia dari Jerman yang merupakan yang menemukan pola pada unsur tertentu yang memiliki sifat kimia dan fisika yang serupa. Pola tersebut kemudian dikenal dengan sebagai hukum Doberliner. Selanjutnya yaitu penemuannya. Doberliner sudah dikenal karena penemuan fungsional. Untuk karyanya mengenai penggunaan platinum sebagai katalis dan untuk penemuannya korek api yang dikenal sebagai lamun Doberliner. Pada tahun 1828, ratusan ribu korek api telah diproduksi secara massal oleh produsen Jerman, yaitu Gottfried Ziegler di Schleiz. Selanjutnya, hukum kreasi Doberliner. Hukum kreasi Doberliner adalah salah satu usaha awal untuk mengklasifikasi unsur-unsur kimia berdasarkan sifat kimianya. Hukum ini ditemukan oleh Johann Wolfgang Doberliner pada tahun 1829. Menurut hukum kreasi Doberliner, unsur-unsur kimia bisa dikelompokkan dalam kelompok tiga berdasarkan kemiripan sifat mereka. Ciri utama dari hukum ini adalah bahwa massa atom dari unsur yang berada di tengah dalam kimia tersebut hampir merupakan rata-rata dari massa atom dua unsur lainnya. Selain itu, unsur-unsur dalam satu kimia cenderung memiliki sifat kimia yang serupa. Hukum Schrödinger mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan massa atomnya. Hukum ini menyatakan bahwa setiap golongan terdiri atas 3 unsur dan unsur yang berwarna merah memiliki massa atom yang berbeda mendapat rata-rata massa atom dari unsur pertama dan ketiga. Jadi, dalam hukum kreasi Doberliner terdapat 5 triad. Triad yang pertama terdiri dari logam kali, litium, natrium, dan kalium. Nah, dengan massa atom sendiri, dengan massa atom sendiri litium itu 7, natrium itu 3, dan kalium itu 3. Nah, jadi cara pengerjaan dari hukum Doberliner itu seperti yang kita tahu, hukum Doberliner itu disusun atas 3 massa atau 3 unsur massa atom. Nah, cara pengerjaannya itu massa atom di tengah itu sama dengan massa atom yang pertama ditambah dengan massa atom yang ketiga dibagi 2. Jadi 37 ditambah 39 dibagi 2. Nah, ditambah 39 itu hasilnya 6. Dan dibagi 2 hasilnya 23. Yang kedua juga sama. Triad 2 disusun dari logam kali tanah, yaitu kalsium, strontium,
dibagi dua hasilnya masanya 87 ton. Dan selanjutnya ada triad 3. Triad ini terdiri dari halogen, itu klorid, bromid, dan barium. Dengan massa atom klorid sendiri itu 35,5, dan bromid itu 80, dan barium itu 1,7. Pembagiannya sama seperti tadi, yaitu 35 ditambah dengan 37, hasilnya 1,5 dan dibagi dua hasilnya 81,25 yang hasilnya mendekati dengan massa atom. Selanjutnya yaitu keempat yang terdiri dari belerang, selenium dan juga telurium. Yang diketahui belerang memiliki massa atom 32, selenium 79, dan telurium 138. Kemudiannya itu untuk mengetahui rata-rata massa atom belerang dan juga telurium yaitu 32 ditambah 128 dibagi 2. Yang hasilnya yaitu 80 yang mendekati 79. Ini menunjukkan bahwa unsur selenium memiliki massa atom yang hampir sama dengan rata-rata massa atom belerang dan telurium. Yang kelima yaitu unsur dari besi, obat, dan juga nikel. Besi memiliki massa atom 55,8, obat 28,9, dan nikel 36,8. Cara penggunaannya itu sama dari massa atom besi ditambah dengan massa atom nikel yang hasilnya 5/2, yang hasilnya 67,25. Ada dua kelebihan dari hukum triad berbeda. Yang pertama, adanya keterkaitan setiap unsur yang sifatnya mirip dengan massa atom atau AS. Unsur yang kedua atau tengah merupakan massa atom rata-rata antara massa atom unsur pertama dan unsur ketiga. Yang kedua, biasanya tiga unsur yang disusun dengan berdasarkan peningkatan bobotnya memiliki sifat yang serupa. Selanjutnya, pendekatan hukum triad berbeda. Pendekatan yang pertama yaitu banyak unsur baru yang ditemukan pada abad 18 dan 19 yang membuat klasifikasi unsur dalam triad berbeda menjadi sulit dan juga mustahil dalam beberapa kasus. Yang kedua ada hanya 5 triad berbeda yang dapat diidentifikasi dan diskusi baru tidak dapat digabungkan dalam triad berbeda. Yang ketiga ada pula beberapa elemen pada saat pembentukan triad berbeda yang tidak sesuai dengan triad berbeda. Hal ini menyebabkan pengubah unsur menjadi tidak teratur. Ini contoh soalnya dalam hukum triad berbeda. Maaf, sebentar. Jadi kesimpulannya, triad berbeda merupakan salah satu upaya awal untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia. Meskipun sederhana, triad ini menunjukkan bahwa sifat-sifat unsur kimia berhubungan dengan massa atomnya. Namun, triad berbeda memiliki beberapa kelemahan, seperti tidak semua unsur dapat dikelompokkan ke dalam triad dan semua triad memiliki sifat yang sama. Triad berbeda menjadi dasar bagi pengembangan sistem variasi unsur yang lebih lengkap dan lebih akurat. Kemudian selanjutnya yaitu dari pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, silakan. Kenapa nama saya Ramadhani Cantika dari kelompok 5 absen 23? Saya mau bertanya, mengapa triad berbeda hanya mampu mengelompokkan sedikit unsur? Bagaimana dengan metode mesin? Sebentar ya.
kami sudah mendiskusikan pertanyaan dari Rahmat dan dari Risma yang akan dibacakan oleh rekan-rekannya. Yang pertama dari Rahma akan disampaikan oleh Nesya. Pertanyaannya Pertanyaan dari Ratna yaitu, mengapa tiap berbeda hanya mampu mengelompokkan sedikit unsur? Di jawaban dari yang kita diskusikan yaitu, tiap berbeda hanya dapat diterapkan pada beberapa unsur karena sifat kimia dan massa atom unsur yang ditemukan tidak selalu sesuai dengan pola kuliah. Ini menyebabkan sistem klasifikasi ini tidak bisa mencakup semua unsur yang ada. Karena bagaimana atas pertanyaan dari itu apa dampak dari umur yang terhadap kimia pada masanya? Jadi itu meskipun terbatas, buku kimia Bioberliner memberikan wawasan awal tentang adanya keteraturan dalam sifat unsur-unsur kimia. Hal ini mendorong ilmuwan untuk mencari pola yang lebih baik, yang pada akhirnya mengarah pada pengembangan stabilitas. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan. Kemudian mulai juga presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai selaku moderator minta maaf apabila ada salah kata yang dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.